Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Hari ini akan belajar PAI kelas 7, bab 5, Damaskus, Pusat Peradaban Timur Islam. Mari bertafakur. Sejarah memberikan penjelasan mengenai kemajuan bangsa. Contohnya pada masa Umayyah di Damaskus 661 sampai 750 Masehi. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengetahui hal positif dan negatif. Kedua hal ini menjadi pendorong untuk memperbaiki perilaku dan membangun peradaban baru. Yang pertama, sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Setelah masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun, berdiri sebuah dinasti yang disebut dengan Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf adalah pendirinya. Silsilahnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abdul Manaf. Keluarga Hasyim, Bani Hasyim, menjadi panggilan bagi keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah atau Bani Umayyah. Muawiyah menjadi khalifah pertama Bani Umayyah. Ibu kotanya adalah Damaskus. Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil mendirikan dinasti ini. Dukungan terhadapnya diperoleh dari Bani Umayyah dan orang-orang Suriah. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama yang mengubah pemerintahan dari demokratis menjadi kepemimpinan yang turun-temurun. Muawiyah bin Abu Sufyan berpengalaman dalam politik. Ia pernah menjadi seorang pemimpin pasukan untuk menaklukkan Suriah, Palestina, Romawi, dan Mesir. Muawiyah pernah menjabat gubernur Syam yang membawahi Palestina dan Mesir. Selain mengubah sistem pemerintahan, Muawiyah bin Abu Sufyan memindahkan pusat pemerintahan yaitu dari Madinah ke Damaskus. Pada awal pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, wilayah diperluas hingga ke India. Perluasan mencapai pula daerah luar Arab seperti kota Konstantinopel. Ahli sejarah mencatat terdapat 13 orang yang pernah menjadi khalifah pada dinasti Umayyah di Damaskus. Perhatikan tabel berikut ini. Yang kedua, kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Peradaban Islam pada Bani Umayyah di Damaskus dicirikan dengan berbagai kemajuan tata kelola di berbagai bidang. Bidang yang dikembangkan diantaranya adalah pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. A. Pemerintahan. Selain itu, dalam pemerintahan Bani Umayyah dibentuk juga beberapa diwan atau departemen, yaitu yang pertama, departemen yang mengurusi surat-surat negara dari khalifah kepada para gubernur atau menerima surat-surat dari gubernur adalah Diwan Al-Rosail. Yang kedua, lembaga atau pencatatan yang meregistrasi dan menyalin semua keputusan khalifah atau peraturan-peraturan pemerintahan yang dikirim ke daerah adalah Diwan Al-Khotam. 3. Departemen yang mengelola pendapatan negara adalah Diwan Al-Kharaj. Yang keempat, layanan pos dan pengiriman informasi berita dari pusat ke daerah atau sebaliknya dikelola oleh Diwan Al-Barid. Yang kelima, lembaga atau departemen pertahanan yang bertugas mengorganisasi militer adalah Diwan Al-Jun. B. Hukum. Al-Qodah, Al-Hisbah, dan Majalim merupakan bagian dari pelaksanaan hukum. Al-Qodah sebagai badan peradilan dipimpin oleh seorang kadi. Ia memiliki tugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Masalah kriminal yang perlu penyelesaian ditangani oleh Badan Al-Hisbah. Badan Al-Majalim bertugas meninjau kembali kesahihan dan keadilan putusan hukum oleh kadi. Badan ini lebih tinggi dari Al-Qodah dan Al-Hisbah.
C. Sosial. Hubungan antar bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini. Begitu pula terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Berkat hubungan ini, lahir kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Dome of the Rock di Yerusalem merupakan salah satu bangunan monumen terbaik pada masa Bani Umayyah. D. Ekonomi. Jalur perdagangan pada masa ini menjadi semakin lancar. Pelabuhan dagang yang ramai dan makmur diantaranya adalah Basrah di Teluk Persia, begitu pula Aden. Pada masa Bani Umayyah, dicetak mata uang khusus juga mengembangkan beberapa jabatan sehingga memperbesar lapangan pekerjaan. Ekonomi diperbaiki pada masa awal pendirian dinasti ini. Perekonomian yang dibangun menjadi salah satu pilar utama di zaman Bani Umayyah. E. Keagamaan. Kehidupan masyarakat pada masa ini dipengaruhi oleh Islam. Masjid dan bangunan artistik banyak dibangun memenuhi kota. Sebuah masjid agung terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus dibangun pada masa Al-Walid dengan rancangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ilmu agama sudah tampak berkembang pada masa Bani Umayyah ini. Banyak ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan seperti ilmu tafsir, hadis, dan hukum Islam. Selain itu, berkembang pula ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu agama, yaitu ilmu-ilmu bahasa seperti nahwu, bahasa, dan sastra. E. Pendidikan. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan pendidikan dalam hal ini ilmu-ilmu non-keagamaan belum begitu menonjol. Dinasti Umayyah berjasa besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah, termasuk syair, sejarah, diskusi, dan akidah, serta pembelajaran lainnya. Di daerah taklukan banyak pula didirikan masjid. Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah menjadi pusat pengkajian ilmu yang sering dikunjungi oleh orang-orang Islam dari berbagai daerah. Adapun beberapa cendekiawan Muslim pada masa Bani Umayyah sebagai berikut. Yang pertama, ilmuwan yang pertama kali menerjemahkan buku-buku berbahasa Koptik dan Yunani tentang astrologi, kimia, dan kedokteran adalah Khalid. 2. Abdullah bin Abbas dan muridnya yang bernama Atta bin Robah adalah orang pertama yang mendalami ilmu fikih di Mekah. 3. Zaid bin Sabit adalah sahabat Nabi di Madinah yang menjadi sekretaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menuliskan wahyu. 4. Hasan al-Basri, Ibnu Syihab al-Juhri, dan Abdullah bin Mas'ud adalah tokoh otoritatif dalam bidang hadis. Adapun ahli hadis dari Kufah adalah Amir bin Syarohil al-Syabi. 5. Al-Akhtal dikenal sebagai penyair istana pada masa Abdul al-Malik. Penyair favorit pada masa Umar bin Abdul al-Aziz adalah Jarir dan Al-Farojdak. Jamil terkenal dengan lirik cinta dan Umar bin Abu Robi'ah dikenal sebagai sang penyair tentang cinta. 3. Memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Setelah mempelajari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus, kita dapat memetik pelajaran penting. Adapun hikmahnya antara lain: A. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mencontoh semangat menuntut ilmu. C. Mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. D. Menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan warna kulit, negara, suku, bangsa, dan lainnya. Selanjutnya, yang E, memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara. F, menumbuhkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. G, mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. H, menumbuhkan semangat cinta tanah air dan membangun bangsa. Nah, adik-adik, cukup sekian dulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.